Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tani dengan NIM 2107301. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan materi pertemuan 15 dari mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan, yaitu gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum terdapat tiga, yaitu gaya hambat, drag force aerodinamik, gaya angkat lift force aerodinamik, dan gaya samping side force aerodinamik. Besarnya gaya yang terjadi tersebut, kecepatan angin dan sudut arah angin diperoleh melalui pengujian langsung model atau mobil aslinya pada terowongan angin, wind tunnel. Nilai besar yang telah didapatkan dari terowongan angin selanjutnya dihitung untuk menghasilkan coefficient of drag, coefficient of lift, dan coefficient of side. Karena bentuk bodi dari kendaraan dan pola aliran udara pada kendaraan, maka besar kemungkinan titik kerja ketika gaya angin tersebut yang pada umumnya disebut gaya-gaya tersebut bekerja pada titik yang disebut dengan center of pressure. Karena letak CP dan CG berbeda, maka ketika gaya aerodinamika di atas dapat menimbulkan momen aerodinamis terhadap sumbu X, Y, Z yang berpusat pada CG seperti gambar di bawah ini. Ada tiga momen aerodinamik yang dapat terjadi pada kendaraan, yaitu momen rolling, yaitu momen terhadap sumbu X, momen pitching, yaitu momen terhadap sumbu Y, dan momen yawing, yaitu momen terhadap sumbu Z. Ini gambar gaya dan momen aerodinamik pada kendaraan. Dan ini dari gambar di atas dapat dilihat aliran udara di sekitar kendaraan. Dan yang ini gambar pola aliran di sekitar kendaraan. A. Gaya hambat, drag force aerodinamik. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak maju mobil, sehingga menghambat traksi mobil. Secara umum, gaya hambat drag force dikenal melalui angka coefficient of drag. Nilai CD semakin kecil, maka aerodinamika bodi mobil semakin baik karena gaya hambat yang timbul semakin rendah. Oh, ini tabel coefficient of drag secara umum untuk beberapa jenis mobil. Yang pertama, mobil penumpang 0,3 sampai 0,6, mobil convertible 0,4 sampai 0,65, dan yang ketiga mobil balap 0,25 sampai 0,3, yang keempat bus 0,6 sampai 0,7, yang kelima truk 0,8 sampai 1,4, yang keenam traktor trailer 0,8 sampai 1,3, yang ketujuh sepeda motor atau pengendara 1,8. Gaya hambat total terdiri dari beberapa jenis gaya hambat, yaitu A. Hambatan bentuk. Bentuk bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan bodi mobil. Saat mobil berjalan, terjadi perbedaan tekanan antara bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif di bagian belakang mobil, sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi daripada gaya pada bagian belakang mobil. Akibat timbul gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah gerak mobil dan menghambat gerak mobil. Ini contoh gambar hambatan bentuk pada kendaraan. Yang B, hambatan pusaran atau turbulensi vortex. Pada bagian belakang mobil terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, menyebabkan terjadinya gerakan aliran udara dari permukaan bawah menuju ke permukaan atas mobil yang berupa pusaran atau turbulensi atau vortex. Timbulnya vortex pada mobil juga menghambat
gerak laju mobil yang disebabkan adanya pengaruh gaya angkat vertikal pada bodi mobil yang sedang bergerak secara horizontal. Vortex yang terjadi akan mengubah arah lift yang semula tegak lurus terhadap jalan menjadi miring ke belakang dengan sudut yang relatif kecil. Timbulnya defleksi ke arah belakang dari gaya lift menyebabkan terjadinya komponen induced drag dalam arah horizontal sebesar DI sama dengan FL sin I. Gambar hambatan pusar pada kendaraan. C. Hambatan tonjolan. Adanya tonjolan profil tertentu pada bagian permukaan bodi mobil seperti kaca, spion, pengangan, pintu, antena, dan aksesori lainnya juga mengakibatkan gaya hambat. Oleh karena itu, maka komponen tersebut biasanya bentuknya dibuat mendekati bulat dan halus, supaya udara yang lewat semakin lancar dan berarti mengurangi hambatan. Yang D. Hambatan aliran dalam. Hambatan aliran dalam ini berupa hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin yaitu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindarkan, tetapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada. Pada kenyataannya, hanya hambatan bentuk dan hambatan pusar yang paling besar pengaruhnya terhadap gaya hambatan secara keseluruhan. Gaya hambatan tersebut adalah sebagai fungsi dari kecepatan kuadrat. Secara umum, perumusan gaya hambat angin adalah seperti rumus ini, di mana CD sama dengan CD sama dengan koefisien gaya hambat. FA kuadrat sama dengan kecepatan relatif angin, AF sama dengan luar frontal kendaraan, P sama dengan density udara, dan FD sama dengan gaya hambat. Yang B itu gaya angkat lift plus aerodinamik. Perbedaan bentuk antara permukaan atas dan bagian bawah mobil menyebabkan aliran udara pada permukaan atas lebih cepat daripada aliran udara pada permukaan bawah, sehingga tekanan pada permukaan atas mobil lebih rendah daripada tekanan permukaan bawah. Faktor lain Faktor lain adalah kekasaran bagian permukaan bawah mobil yang disebabkan oleh profil mesin dan komponen lain yang memperlambat aliran di bawah sehingga memperbesar tekanan aliran permukaan bawah. Karena itu, tekanan yang bekerja pada bagian bawah mobil secara umum lebih besar dari tekanan yang bekerja pada bagian atas mobil, sehingga menimbulkan terbentuknya gaya angkat lift force karena adanya desakan aliran udara dari permukaan bawah ke permukaan atas mobil. Gaya ini bekerja dalam arah vertikal dan biasanya arah ke atas ditandai sebagai arah positif dan ke bawah sebagai arah negatif. Pada gambar di atas, gaya lift secara total dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti ini, di mana CL sama dengan koefisien lift hambat, FA kuadrat, kecepatan relatif angin, AF sama dengan luar frontal kendaraan, P sama dengan density udara, FL sama dengan gaya angkat. Yang C gaya samping, side force. Jika ada gerakan angin yang tidak sejajar dengan arah gerak mobil sehingga membentuk sudut tertentu terhadap lintasan mobil, maka akan terjadi gaya samping. Gaya samping bekerja dalam arah horizontal dan transversal sehingga bersifat mendorong mobil ke samping. Gaya samping juga terjadi pada kondisi mobil berbelok. Bodi mobil yang semakin aerodinamis akan mengeliminir terjadinya gaya samping, sehingga stabilitas mobil lebih terkendali dengan baik. Bentuk bodi mobil. A. Bagian depan mobil, force body, merupakan bagian bodi mobil yang sangat menentukan besarnya gaya hambat, brake force. Bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper, kap mesin, windscreen, dan kaca depan. Komponen ini berhadapan langsung dengan aliran udara. Semakin cepat jalannya mobil, hambatan udara yang ditimbulkan akan semakin besar.
Aspek aerodinamika pada bagian hidung atau moncong mobil sangat dipertimbangkan. Setelah kebutuhan udara untuk pendinginan mesin, yaitu khususnya radiator dan udara untuk mendinginkan rem depan terpenuhi. Secara umum, bagian depan mobil termasuk kaca depan dibuat landai pada bagian atas dan samping, serta bagian bawah sedekat mungkin dengan jalan, sehingga udara semaksimal mungkin melewati bagian depan, atas, dan seminimal mungkin yang melewati bawah bodi mobil, sehingga gaya angkat mobil yang timbul semakin rendah. Bagian B, bagian atap mobil. Bagian atap mobil dapat diperbaiki dengan mendesain atap berbentuk konveks agar memudahkan aliran udara mengalir ke belakang. Jika konveksitas diperbesar, koefisien of drag dapat diperkecil. Jika bentuk konveks desain sehingga menyebabkan pertambahan luas frontal area, maka aerodinamik drag juga meningkat. Jika tinggi atap asli dibiarkan konstan, maka kaca depan dan belakang harus dibuat melengkung sehingga efek konveksitas dapat tercapai. Selanjutnya, bagian belakang mobil. Facial rear end. Stabilitas mobil juga sangat ditentukan oleh gaya yang terjadi pada bagian belakang mobil. Oleh karena itu, maka pada bagian belakang mobil dibuat lebih lancip, dan pada mobil balap selain dipasang spoiler juga dipasang sayap, sehingga semakin cepat mobil gaya angkat yang timbul dan pusaran atau turbulensi dapat dieliminir. D. Bagian samping mobil. Reduksi drag pada bagian samping mobil dapat dilakukan dengan mendesain kelengkungan bagian samping. Bagian bawah mobil. Kekasaran bagian bawah mobil juga akan meningkatkan nilai drag pada mobil. Reduksi drag dapat dilakukan dengan cara memperhalus bagian bawah mobil. Selain itu, jarak yang semakin pendek antara bodi bagian bawah dengan permukaan jalan akan menghasilkan gaya angkat mobil yang semakin kecil. Komponen bodi. Komponen bodi seperti jendela, atap, dan lampu depan mobil mempunyai pengaruh penting terhadap besarnya koefisien hambat aerodinamik. Dengan jendela mobil yang terbuka, atap mobil yang terbuka, dan lampu depan yang juga terbuka akan meningkatkan gaya hambat atau koefisien of drag meningkat. Contoh soal, diketahui sebuah kendaraan dengan dimensi sebagai berikut. Lebar kendaraan 1690 mm. Tingkat kendaraan 1500 mm. Hambatan udara 42,72 Newton. Luas penampang 2,535 meter kuadrat. Massa jenis udara 1,12 kg per meter kubik. Kecepatan kendaraan 100 km per jam. Jawab, FD sama dengan 1 per 2 CD PV kuadrat AF. CD sama dengan 2 FD per PV kuadrat AF. Maka AF sama dengan 1690 meter 1690 mm kali 1500 mm sama dengan 2.535 mm. 2, sama dengan 2,535 meter kuadrat, sama dengan 4542,72 kg per centimeter kubik per centimeter kuadrat per 0,5 kali 1,12 kg per meter kubik. 100 kuadrat meter 2,535 meter kuadrat sama dengan 4542,72 per 14196 sama dengan 0,32.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.